Assalamualaikum everyone. Thank you for clicking the video and watching the learning video this time. We from group 3 will discuss chapter 5, which is about the success story Save the Baseless. In this lesson, our group divided into two methods of delivering materials, namely using YouTube video and image media accompanied by explanation through voice notes. Media image with explanation via voice message will be present in WhatsApp group. The moment of truth is that God sometimes saves the best moment of our life in the last minute and critical time. Momen kebenaran adalah bahwa Allah terkadang menyelamatkan momen terbaik dalam kehidupan kita di saat-saat terakhir dan saat-saat kritis. When we are desperate and lie down at the end of the road, the help comes over. Ketika kita putus asa dan berbaring di ujung jalan, bantuan itu datang. In fact, the success story always reveals misery, sadness, complexity, and dilemma. Kenyataannya, kisah sukses selalu mengungkapkan kesengsaraan, kesedihan, kompleksitas, dan dilema. But then, the rainbow is rising at the end of the road and brings happiness. Tapi kemudian, pelangi naik di ujung jalan dan kemudian membawa kebahagiaan. Ahmad, hai selamat. How is everything? Do you have something to share about your success story? Ahmad, hai selamat. Bagaimana semuanya? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dibagikan tentang kisah sukses kamu? Selamat. No, I am not really sure because there is not much happening in life. If you have one, please tell me. Selamat. Tidak, saya tidak begitu yakin, karena tidak banyak yang terjadi dalam kehidupan. Jika kamu punya, tolong beritahu saya. Ahmad. Alright, I will tell you about how I can cope with all the obstacles in my undergraduate study. Is it something interesting for you? Ahmad. Baiklah. Saya akan ceritakan tentang bagaimana saya bisa mengatasi semua kendala dalam studi sarjana saya. Apakah itu sesuatu yang menarik untukmu? I'm a newcomer at university, so that your story will inspire me to be aware before the lecture or commenting. Selamat. Saya pendatang baru di universitas ini. Saya mahasiswa baru, sehingga cerita Ahmad akan membuat Selamat sadar sebelum kuliah dimulai. Ahmad, well, that is fair enough. My story is about my struggle in pursuing part-time jobs and business to interest me my undergraduate study. I find EIN Salatiga is the most possible university to study in terms of admission and distance. To your knowledge, EIN Salatiga is a developing university. However, it is not my concern at all. I believe that learning motivation is more important than university accreditation. My inner voice on site that EIN Salatiga is the chief culmination of my searching and God guides me to study my anchor in this universities. All in all, I take it for granted. I start my study diligently, work hard, and manage my time well. Ahmad, ya itu cukup adil. Kisah Ahmad adalah tentang perjuangan Ahmad dalam mengejar pekerjaan dan bisnis paruh waktu untuk memulai studi sarjananya. Ahmad menemukan EIN Salatiga sebagai universitas yang paling memungkinkan untuk belajar dalam penerimaan dan jarak. Sepengetahuan Selamat, EIN Salatiga adalah universitas yang sedang berkembang. Namun, itu semua bukan urusan Ahmad sama sekali.
Ahmad percaya bahwa pembelajaran itu motivasi lebih penting daripada akreditasi sebuah universitas. Suara hati Ahmad pernah mengatakan bahwa IAIN Salatiga adalah puncak dari pencarian Ahmad dan Tuhan membimbingnya untuk menempatkannya di universitas ini. Ahmad menerima begitu saja. Ahmad mulai belajar dengan rajin, bekerja keras, dan mengatur waktunya dengan baik. Selamat. So do I, Ahmad. I believe that being diligent, hard worker, manageable are the keys of your success. I'm also thinking about targeting minimal GPA every semester. Is it okay to have more pressure in order to succeed? Selamat. Selamat juga sependapat dengan Ahmad. Selamat percaya bahwa rajin, bekerja keras, kemudian manajemen waktu dengan baik adalah kunci kesuksesan kita. Selamat juga memikirkan untuk menargetkan IPK minimal setiap semesternya. Selamat bertanya, apakah boleh memiliki lebih banyak tekanan untuk sukses? Ahmad, as long as you can handle your emotion and time management, you can have more pressure. Initially, everything must be arranged appropriately. At that time, 3.5 GPA was the goal to grade from the university. You know why? The grade is the requirement to apply scholarship. For the consequence, I have to pass every semester with 3.5 GPA. Therefore, everything must be carefully taken to the best of my knowledge. I must totally take 156 credit. To grade, it means that I shall take 20 credits each semester so that I can reach the total credits in semester 8. Ahmad, selama Anda dapat menangani emosi dan manajemen waktu Anda dapat memiliki lebih banyak tekanan. Awalnya semuanya harus diatur dengan tepat. Saat itu IPK 3,5 adalah cita-cita untuk lulus dari universitas. Anda tahu mengapa? Nilai tersebut merupakan syarat untuk mengajukan beasiswa. Akibatnya saya harus lulus setiap semester dengan IPK 3,5. Oleh karena itu, semuanya harus diperhatikan dengan cermat. Sepengetahuan saya harus mengambil 156 SKS untuk lulus. Artinya, saya harus mengambil 20 SKS setiap semester agar bisa mencapai total SKS di semester 8. Selamat. I think you are a bookworm based on your grades. Selamat. Saya pikir Anda adalah cacing buku berdasarkan nilai Anda. Ahmad, come on, that cannot be true. Besides my study, I still handle my part-time jobs, organization, and business respectively. Ayolah, itu tidak mungkin benar selain studi saya. Saya masih menangani pekerjaan paruh waktu, organisasi dan bisnis saya masing-masing. Selamat, what a surprise. How can you do that? I went to have them too, but I just don't know how to manage my time. Suatu kejutan, bagaimana kau bisa melakukan itu? Aku ingin memilikinya juga, tapi aku hanya tahu bagaimana mengatur waktuku.
Ahmad, every semester I successfully reached 3.5 GPA while doing other activities mentioned above. Setiap semester saya berhasil mencapai IPK 3,5, sementara melakukan kegiatan lain yang disebutkan di atas. I am capable to continuously maintain my performance. Saya mampu untuk terus mempertahankan kinerja saya. Even I can have more pressure by actively participating in CEC Communicative English class as the secretary in the 3rd semester and the chief in the 5th semester. Bahkan saya dapat memiliki tekanan yang lebih aktif berpartisipasi dalam CEC, kelas bahasa Inggris, sebagai sekretaris pada semester 3 dan ketua pada semester 5. I can run everything well without losing my grades. Aku bisa berlari dengan baik tanpa kehilangan nilaiku. By this time, I may say that this is the best thing in my life. Pada saat ini, saya mungkin mengatakan bahwa ini adalah hal terbaik dalam hidup saya. It is not about the level, size, or impact. Ini bukan tentang tingkatan, ukuran, atau dampak. It is about what goal you have, how to chunk it into small parts and orderly execute the action one by one. Ini adalah tentang apa tujuan yang Anda miliki, bagaimana membaginya menjadi bagian-bagian terkecil dan dengan tertib melaksanakan tindakan satu persatu. At last, we come out with the result, our goal. Akhirnya, kita keluar dengan hasil tujuan kita. Selamat. I badly wanted, I needed your method. Saya sangat menginginkannya. Bolehkah saya meniru metode Anda? Ahmad, off you go. Pergilah.